One, two, three. Wow. Boom. What? Bye. Lu tau gak, gue seumur gue hidup gue gak pernah di Indonesia ngeliat orang dikerumunin wartawan selalu. Itu belajar semua, gak ada yang mau jadi lu, pada jijik, pada najis tau. Di kolom komentar, mereka tuh kayak berlomba-lomba, parahan gue sadisan gue. Sekarang gue udah gak nyari audiens lagi sebenarnya. Gue gak nyari followers lagi. Termasuk kasih kayak Keanu, udah support ke Rachel gitu kan. Nah ini bukti yang gue bawa. Gue punya surat cinta buat lo. Mau gue bacain? Dari Rachel V-nya kita belajar. Dari Rachel V kita belajar. Iya. Nah, tapi pernah gak sih, ada gak? Lo kalau gue kan udah pernah ada dampaknya nih. Ih, Nah, nauzubillah. enggak, maksudnya pernah nggak lo pernah terkena dampaknya walaupun kecil ya? Gua Dampaknya juga kalau pernah, lo ke tapi keluarga, ke orang yang lo sayang, lo cinta. Dari ulah gue yang, karena gue juga gak bersih-bersih banget. Tau Iya. kenapa gue tetap belain lo? Karena gue tau gue Keanu. Hmm. Gue tahu, ya Allah, dosa gue nih banyak banget. Gue nih orangnya sompral. Gue nih bener-bener kayak, kita tuh bakalan kena, ngerti gak? Gue tuh setiap ngeliat orang kena kasus ya. Maksudnya kasus tuh bukan kayak masalah aja, entah kayak anaknya ada orang sakit atau ada orang nauzubillah kecelakaan atau apa. Yang selalu ada di kepala gue selalu kasihan itu sama ibunya. Karena nggak ada yang lebih sedih bagi gue ya, gue ngeliatnya ya, nggak ada yang lebih sedih daripada ibunya. Sampai gue cuman minta sama teman-teman gue kayak tolong temenin nyokap gue, udah gak usah temenin gue, temenin nyokap gue aja deh, tolong hibur nyokap gue deh. Gue seumur gue hidup, gue gak pernah di Indonesia ngeliat orang dikerumunin wartawan selalu. Itu buat selebgram, itu yang belajar satu Indonesia sama selebgram daerah, selebgram beauty, selebgram traveler, selebgram sarap kayak gue sama Karin. Itu belajar semua, gak ada yang mau jadi lu, pada jijik, pada najis tau. Ada gak yang mau jadi dia? Gak ada. Orang takut sama lu. Siapa ya? Gak ada yang mau, tau gak? Semua orang yang pakai kerudung sekarang, gak ada yang kerudung langsung pakai lem, tau gak? Lengket. Jangan sampai lepas kerudung, tau gak lo? Orang dapat hidayah mau pakai kerudung hari ini, mikir, udah yakin belum sih? Udah yakin belum ya? Kalau belum yakin, enggak, gue belum yakin. Gitu. Bener. Kenapa? Karena ada lu duluan. Semuanya lu duluan. Lu duluan terus ya. Jadi orang bisa belajar ya dari kasus. Jadi Gua bisa kan belajar. dari Rachel V-nya kita belajar. Dari Rachel V kita belajar. Iya. Seru gak jadi lo? Gue mau nanya deh, tadi pertanyaan gue buat lo. Boleh gak gue nanya? Boleh. 1 sampai 10, hidup lu seseru apa sih? Dari yang bokap lo gak ngurusin lo, dari yang masa kecil lu, masa waktu SMA jualan nyari duit, lu di ASFM kagak ada modulnya nih ASFM. Mau ngeliat siapa sih ASFM, yang terkenal dia duluan. Mau kan kalau gue waktu gue jadi selebgram, gue gak Rachel V-nya sama Karin. Ngendorse gimana nih yang bagus? Karena dua versi Karin sama versi Rachel V-nya beda loh. Gimana nih? Gue ada lah tempat belajar, gue ada tempat berkaca, ada tempat buat nanya-nanya. Karena kalau ini gimana sih? Rate gue berapa sih Rin? Harganya Rin? Itu ngerti gak lo? Kalau ini gue podcast sama dia bagus gak? Citra gue bakal jadi bagus gak? Apa sih citra? Gue ada tempat bertanya. Tapi kemudian lu waktu ASFM kagak ada. Mikir sendiri, so tau, nabrak so, kejedot sini, kejedot sono. Ngerti gak? 1 sampai 10, seru hidup lu tuh gimana? Seru tuh dalam notabene bukan selalu positif ya. Nanti orang mikir kayak keseruan lo gitu ya. Ya enggak, maksudnya hidup Kayak lu enggak semua orang bisa terombang-ambing, iya, ambang-ambing ombang-ambing lu tuh. gitu. Yaudah, ombak dalam hidup lo itu sebesar apa? Ombak senangnya, anugerahnya sama ombak cobaannya waktu itu berapa? Sejujurnya ya, ini sampai temen gue juga bilang. Siapa? Semua temen-temen gue, mau Vicky kayak mau siapa, bilang, Cel, hidup lu tuh ada aja. Ada aja, selebgram mah ada aja. Terus gue kayak, sumpah, gue sempet kayak ada mikir kayak, aduh udah dong. Jangan dong. Lu doa ya udah dong, gue sekarang doa, ya Allah jangan udah dong ada sama ini. Please dia tetap jadi nomor 1 karena hidup dia seru banget. Kayak, Gak ada yang ngalahin anjir. udah mencoba untuk keluar dari kayak
kayak misalnya gue pisah gitu ya, gue mencoba untuk kayak supaya orang tidak terlalu omongin itu. Tahu cerai dia heboh banget selebgram. Nggak punya film, nggak punya lagu, heboh banget Rachel V-nya. Nggak punya lagu, nggak punya film kesian, cerai biasa aja. Bener nggak gue? Terus ya udah tidak mengeluarkan drama apapun, tidak berantem, tidak ada penarik-narikan anak. Gitu. Oh iya, lu nggak ada hot rod gini-gini, Gak ada harta gondang. nggak ada anak-anak Nggak ada. heboh-heboh, Gak ada, kayak udah cerai aja gitu. cerai aja gitu ya. Terus hubungan baik, Iya. seru di selebgram. Lu baru temu kan orang cerai, terus tiap minggu bikin story bareng. Ih, Rachel V-nya. Tapi ada ya artis sih, bukan. Ya tapi kan gue ngeliatnya pertama kali lu. Ya maksudnya kayak gitu. Heeh. Gitu lah gitu. Seru sih. 1 sampai 10 berapa ya? 11. 11, berarti seru banget ya? Ya kayak selalu banyak hal baru yang orang-orang tuh gak bisa, semuanya tuh selalu bilang sama gue kayak mereka gak bisa nasehatin gue karena mereka gak pernah ada di posisi gue. Iya. Jadi gue bener-bener harus mencoba untuk menyelesaikan semua masalah gue dengan gue berpikir sendiri itu sih. Itu, lu tau gak? Ah. Dengan lo ngomong kayak gitu, gue setiap gue menghadapi suatu hal deh, nggak mesti masalah ya, yang kaitannya sama perselebgraman gitu. Gue sebelum gue nanya orang, gue selalu tanya diri sama diri gue sendiri. Karena belum tentu orang tahu, misal gue nanya nih sama manajer gue, atau enggak sama orang yang lebih tua dari gue. Tapi value-nya hanya itu, dia hanya lebih tua dari gue. Ini gimana ya gue? Nggak tahu juga. Orang ini tuh hal yang baru. Kita nih benar-benar angkatan yang pertama First Avenger tau gak lu? Jadi kejedot-kejedot pasti. Kalau kita booming banget juga wajar aja karena yang pertama. Ngerti gak lu? Lu family content yang pertama. Iya kan? Sebenarnya gue ada sih untuk di banyak banget permasalahan entah kerjaan atau tentang kayak gimana gue harus menyikapi itu. Ada 2 orang yang gue lumayan merasa mereka berdua tuh mentor gue. Walaupun masalahnya 2 orangnya ini tidak problematik. Siapa? Kak Arif Muhammad sama Kak Raditya Dika. Oh, Masalah iya, mereka iya. gak punya masalah, jadi kayak gimana Iya. nanyanya gitu. Iya. Cuman kayak kalau nanya soal kerjaan atau nanya kayak gimana cara mengatasi brand atau segala macam, gue selalu nanya sama Kak Arif sih. Mungkin kalau Kak Radit kan aku gak terlalu deket ya. Cuman gue kayak lumayan look up to Berkaca, dia, ya. gue berkaca ke Kak Radit. Terus kalau Kak Arif tuh kayak trik marketing atau segala macam, kadang-kadang gue suka kayak tanya sama dia karena menurut gue dia Pintar. udah lebih. Sebenarnya angkatan pertama banget bagi gue ya, Iya. itu ya Kak Radit dan Ya dia, Kak Arif heeh. dan Kak Bena gitu-gitulah, Indofitgram itu. Cowok-cowok tapi ya? Iya mungkin karena mereka penulis ya rata-rata ya, mereka kan penulis buku. Kalau cewek siapa? Kalau cewek Yang seniornya kayak YouTuber gitu ya, YouTuber atau influencer gitu ya. influencer sih. Karena gue selalu, ini gue ya, ini pemikiran gue, jadi nggak sama nggak apa-apa. YouTuber sama influencer beda menurut gue. Iya. Karena YouTuber create konten, kalau gue selebgram itu share lifestyle gue. Ada yang can do both, yang lifestyle juga sama bikin create konten yang bagus juga. Cuman kebanyakan sulit sih untuk fokus di keduanya. Kalau kayak yang gue lihat dari Kak Radit sama Kak Arif itu, kenapa gue look up to mereka, karena mereka itu sebenarnya mau di Twitter, mau di Instagram, mau di YouTube, itu followersnya fix sama banyak semua. Kayak orang tuh bener-bener ngikutin dia as a Iya. person Iya, gitu, iya. ngerti gak sih? Jadi produknya dia adalah dirinya dia, bukan kontennya gitu, Yes, dirinya dia. Tapi mereka ya maksudnya penyampaian mereka emang udah luar biasa bagus lah. Mereka juga Bagus. udah dewasa, udah bisa menyikapi segala macam dengan tenang dan segala macam. Tapi kalau cewek ya, siapa ya? Gue sih selalu ya Rachel V. Lu tau gak, karena gue kayak gini ya, gue gila-gila Rachel V, orang banyak banget yang benci sama gue. Waktu gue belain dia, ngapain sih lu belain Rachel V-nya? Dia tuh bukan segalanya. Itu lu ngapain ngurusin Rachel V-nya, Bang? Ngerti gak? Lu ngapain aja?
udah gila Rachel V-nya, udah nyari. Lu tau gak orang yang menghujat selebgram ini? Kalau yang gue liat sekarang, gue kan suka merhatiin tuh. Kalau orang hujat kayak gimana. Mereka tuh kayak di kolom komentar, mereka tuh kayak berlomba-lomba. Parahan gue, enggak sadisan gue. Misalnya ada yang sadis nih. Enggak, gue harus bikin yang lebih sadis nih. Yang mampus gue sikat keluarga lu, gue sikat masa lalu lu, gue sikat enggak mana biasa aja tuh. Kayak gitu. Ngerti gak lo? Mereka kayak berusaha ngebunuh orang. Bener. Kayak lagi perang nih. Contohnya tuh netizen di kolom komentar ya kalau lagi ada kasus. Kayak lele di kolom gue kasih gua gitu. Kayak gini nih. Gitu kayak gini. Gitu. Pengen gue duluan yang mencabik-cabik dia. Gue paling parah. Iya, kayak semakin parah semakin banyak tepuk tangan gitu. Kalau dia banyak lagi kayak parah kan gue. Keren kan kata-kata gue. Apalagi kalau udah dimasukin kata-kata bahasa Inggris tuh. Iya. Semakin bahasa Inggris semakin sakit. Iya. Ya sebenarnya mereka walaupun kata-kata yang menyakitkan tapi itu yang membuat kita semakin kuat juga sih. Iya. Ya mungkin orang ngeliatnya kayak Biar kita belajar. orang ngeliatnya kayak ih nggak tau malu lo udah dikata-katain. Tapi ya sebenarnya yang dikata-katain itu yang gue ngeliat orang yang sering banget dikatain di sosmed ya. Siapa kak? Kayak gua, Karin, elu, Iya terus. gitu kan. Terus. Mereka tuh memang ya jangan berarti mereka udah pasti mentalnya akan selalu kuat ya. Tapi emang mental kuat banget sih untuk ngelewatin itu semua. Karena banyak banget gue lihat public figure yang nggak tahan untuk speak up. Itu banyak banget, ngerti gak sih? Ngerti gak sih maksud gue? Enggak. Kayak misalnya lo dihujat nih sama misalnya 300 komen, lo diem aja kan? Kayak udah gue tetap hahaha gitu. Tapi banyak juga ya beberapa mungkin orang-orang yang baru terjun ke dunia sosial media ini saat ada satu komen aja Langsung speak up. mereka langsung speak up dengan satu komen itu. Tapi gue nggak papain hal itu karena gue pernah ada di posisi itu. Nanti gue pernah ada di posisi di mana ada 3.000 yang tepuk tangan dan yang komen baik-baik, cuma ada satu doang nih yang benci sama gue. Tapi itu gue fokusnya ke situ sampai akhirnya sekarang di mana gue ada 3.000 yang ngatain gue, satu orang doang yang muji gue fokus sama yang muji. Udah yang 3.000-nya gue gak boleh pikirin, yang satu aja. Gitu. Jadi kayak itu semua ada prosesnya sih. Gila lu bener-bener ngelewat menurut gue ya. Walaupun banyak senior di per-influencer ini. Tapi menurut gue yang pengalamannya lengkap lo sih. Yang kamu sih paling banyak. Bab cerai, bab buka kerudung, bab dugem, Rachel V. Menurut gue, lu kan lucu nih anaknya. Amin. Menurut Tapi lu tau gak satu hal? Rachel V-nya tuh bagi Rachel V-nya kayak anjir lo gak lucu. Lucu. Dan gue benci tapi banget itu. Tapi gak selalu. Enggak, beneran. Jadi nih ya, gue setiap ketemu influencer, gak setiap. Kebanyakan gitu. Gue tuh temenan, kan gue temenan sama cewek. Gue tuh gak bisa, gue gak bisa apa sama cowok. Kenapa? Gue gak bisa ngobrol sama cowok. Kenapa? Karena gak nyambung, mereka ngomonginnya bola, ngomonginnya cewek, ngomonginnya bisnis, najis. Lo sukanya ngomongin apa? Gue suka ngomongin cewek, ngata-ngatain Karin. Gue sukanya ngomongin artis lain, selebgram lain, tuh seru tuh. Ngerti gak lu? Siapa selingkuh sama siapa? Demi apa? Selingkuhnya di mana? Kayak gitu. Ngerti gak lu? Kayak gitu. Gue sukanya apa? Ya gue ngomongin yang seru, yang cewek, ngerti gak lu? Makanya gue gak ngobrol sama cowok. Tapi ini real ya, gue temenan sama cewek-cewek selebgram ini karena cowoknya ngefans sama gue. Lu, Karin dulu nge-follow gue gara-gara Gangga suka sama gue. Siapa lagi ya? Banyak banget dan cowoknya tuh pengen sama gue, cuma karena cowok gengsi, jadi ceweknya. Yang terus karena udah ketemu nih, gue nggak mau ngobrol sama cowoknya, jadi gue pepet ceweknya gitu. Terus intinya kenapa gue bilang lu gak lucu? Ya lu gak lucu karena dia gak masuk jokesnya sama gue. Emang gak masuk? Gak masuk? Gue ngerti. Ya tapi lu gak ketawa. Iya. Ya tapi gak apa-apa, yang penting Mas Niko cinta mati sama gue. Iya. Cerai lagi bang. Orang yang demen sama gue lakinya bukan dia. Menurut lu gue lucu gak? Lo orang
TikToker. Menurut gue yang Rachel V-nya. Rachel V-nya nih jangan sampai. Nggak tahu deh gue gak bisa ngomongin. Apa coba keluarin aja. Ya menurut gue lu seru untuk yang tahu-tahu aja. Dan jangan pada tahu deh. Gitu, ngerti gak? Ya, kayak gitu. Seru banget sih. Maksudnya cerita-cerita lo. Lo extraordinary. Lo worth it sih buat pengalaman-pengalaman ini. Kadang menurut gue nggak semua orang bakal bisa belajar dengan peristiwa-peristiwa besar kayak yang lo alamin. Ngerti gak lo? Ada orang ngalamin peristiwa besar nih, bukannya belajar malah yang jadi lu jadi belajar. Kenapa? Karena lu grow. Ngerti gak? Kalau orang nggak grow berarti nggak belajar. Betul. Nah menurut gue lu worth it karena untuk jadi modul kita, untuk kita jangan sampai kayak Rachel V-nya tuh. Ngerti gak lo? Jangan ikutin Rachel V-nya nanti. Inspirasinya lebih ke jangan sampai kayak dia ya, Iya, bukan pengen kayak dia. Menurut gue emang harus Rachel V-nya orangnya. Karena lu kuat. Dan karena lu bisa belajar dari itu. Dan lu bisa mengolah itu menjadi tangga selanjutnya untuk lu bisa terus naik lagi. Amin, semoga aja. Menurut gue itu. Tapi ada satu pertanyaan ya sebenarnya di hidup gue. Gue ngerasa teman-teman gue ya suka bilang kalau gue nih sebenarnya anaknya lucu. Ya. Tapi gini bener ya. Misalnya ini jokesnya sama ya. Misalnya baitnya tuh sama nih jokesnya sama Keanu yang ngomong. Kalau gue yang ngomong orangnya pasti tersinggung. Pasti. Kenapa sih Ken? Karena lu cewek. Enggak, banyak cewek yang ngejokes gitu orang tetep nggak tahu ya karena cewek ya. Karena lu cewek. Kalau gue ngatain orang, orang lucu tapi aja. kan gue ngelucunya gue nggak ngatain sebenarnya. Paling cuma yang kayak Ya udah deh. gue nggak ngatain ya. Ini Iya, gue klarifikasi, ngatain. gue nggak ngatain. Gue membanggakan. Dengan tujuan ngapain? Enggak, tujuannya kayak gitu. Tapi udah deh, perjalanan tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ya, rasa V-nya nggak boleh bercanda. Nih, sekarang gue mau nanya. Lu tuh udah bukan Rachel V-nya yang dulu. Lu bukan Rachel V-nya yang ngajakin gue collab di mobil Alphard. Lu bukan Rachel V-nya pakai kerudung. Lu bukan seorang yang panutan lagi. Lu sekarang ibu. Lo banyak haters deh. Terus dengan lu yang buruk ini, lu yang jijik dan najis ini, apa yang lu mau kasih ke audiens lu? Sekarang gue udah gak nyari audiens lagi sebenarnya. Gue nggak nyari followers lagi. Gue cuman di sini, gue berada di sosial media gue sekarang, YouTube, Instagram semua itu gue bercanda dan yang gue hibur, yang gue share itu teruntuk orang-orang yang udah loyal sama gue dan tahu gue gitu. Mereka mengikuti perjalanan gue nih dari yang A, B, C, D. Mereka tahu apa maksud dan intensi gue dalam sebuah persoalan kayak gimana gue nyikapin, kenapa gue bersikap seperti itu, gue melakukan kesalahan dan segala macam. Jadi untuk sekarang sih gue ngerasa gue lebih ke menyayangi orang-orang yang loyal sama gue aja. Gue gak minta audiens gue untuk nambah, gak usah kayak ayo follow gue, nggak apa-apa, nggak usah follow, nggak apa-apa, mau unfollow nggak apa-apa. Gue di sini mengerjakan pekerjaan gue untuk orang-orang yang sayang sama gue, menghidupi keluarga gue, menghidupi orang-orang yang kerja sama gue, ya seperti itu aja sih. Dan waktu lo dihujat kemarin kan lo bilang ada orang yang support lo, itu pun masuk kolom komentar gue. Pas gue belain lo ada juga yang termasuk kasih kayak Keanu udah support ke Rachel gitu kan. Nah ini buktinya gue bawa. Gue punya surat cinta buat lo. Mau gue bacain. Okay. Yang pertama ya komennya ya. Kenapa sih Rachel V-nya hostnya bisa nggak? Host yang punya image bagus, contohnya influencer yang punya background baik dan berumah tangga yang baik, sangat cocok dijadikan host. Nah ini hostnya udah banyak pelanggaran, bercerai, berhak bahagia, copot hijab. Bukannya saya melihat sisi negatifnya, tapi image sangat penting untuk influencer yang akan jadi host suatu acara high event seperti Bun Lifetime yang dari manajemen Rise Entertainment. Please cari host yang lain dong. Jadi penonton punya role model yang baik dari sisi agama, tata aturan, pemerintah, dan semua positive vibes. Bismillahirrahmanirrahim. Gue takut banget, serem-serem banget sih. Gue pengen baca yang lain. Yang serem dong, yang serem nggak apa-apa. Nggak mau, serem-serem banget.
Tulisan di IG-nya ada sholawat, lengkap banget. Tapi di feed ada foto beginian. Nggak pantas kak, tolong dihapus lah. Tuh sholat di atas. Ternyata hijabnya dulu buat topeng doang. Bacotnya kayak paling paham, tapi faktanya dia orang yang suka ladai tanggung jawab, sadar diri itu penting. Si berhak paling bahagia, jadi salah apapun yang gak berlaku hukuman. Ayo, sebenarnya agak kaget sih lihat Buna kayak gini. Kok terlalu frontal banget ya di saat orang-orang baru menerima Buna lagi dan melupakan kesalahan Buna, kok tiba-tiba Buna kayak gini gitu. Tapi ya udahlah, sebenarnya nggak harus minta maaf ke manusia juga, karena orang baru pertama kali menerima lu. Gitu nggak sih, gue harusnya ngeresponnya. Lo bilang ayah Okin ayah terbaik buat anak lo, tapi kayaknya lo bukan ibu terbaik deh buat anak-anak lo. Baju lo terus yang dibuka, otak lo tuh dibuka. Ngapain nih mau bedah deh? Maksudnya pikiran lo dibuka. Kabur. Cel, lo kan influencer, terus lo cerai supaya buat dapet tren ke teman-teman lo ya? Supaya buat tren teman-teman lo ya? Pepet Okin terus biar citra yang membaik, dasar gatel. Semenjak cerai lu kayak puber kedua, lepas hijab lah, nggak nanggung-nanggung, baju lu kebuka, dugem. Kenapa sih Cel? Butuh validasi dari siapa sih atau gimana? Butuh validasi? Butuh validasi dalam bentuk apa? Circle lo nggak ada yang benar, buka hijab satu, buka semuanya. Cel, baju kebuka boleh sih, tapi perhatiin dong, kulit lo yang belang-belang kayak permen. Kayak permen blazer, dengkul lo hitam, bukan dengkul lo sekarang. Hitam lagi. Buka buruan, gue mau lihat. Enggak hitam. Kalau boleh jujur ya, gaya lo makin hari makin kayak Zamet. Kasian deh lo dapet cowok mau Yang penting ada nggak? Makanya jadi cewek jangan terlalu alpa. Emang Mas Okin mau Mas Diko nggak mau dia punya sate. Ini gue angkat. Demi Allah Mas Okin orang kaya. Gue mau belain dia temen gue. Mobilnya bebe. Lo kok nangis sih kan? Ya maksudnya dia gak mau. Gue geli aja. Makanya cewek jangan terlalu alfa bang. Mepet aja terus kembali gigi berharap citra lo membaik. Netizen gak lo. Jual badan mulu deh Buna. Puber kedua gak gitu banget kali. Ngapain sih lu jual badan? Rachel lu tuh di media merendah untuk meninggi terus, nggak capek aja pencitraan. Nah iya gitu Ken, oh ini buat gua beneran. Nah ini yang masuk ke gua ya. Nah iya gitu Ken, semangatin Buna terus, support selalu. Kak Ken sebagai salah satu bestie-nya Buna, nanti biar diajakin holiday terus, party-party lagi. Pokoknya sebagai bestie jangan pernah tegur Buna kalau ngakuin kesalahan, tapi justru sebaliknya aku disupport terus. Iya, bodimu bagus. Iya, kulitmu putih. Iya, cantik. Gitu amat sih yang berhak bahagia. Yuk coba belajar lagi, perdalam ilmu. Berita banyak orang meninggal, udah banyak di sekitar kita. Masa mau tunggu nyawa sudah di kerongkongan dulu? Emang yakin nanti taubatnya diterima? Mudah-mudahan sih diterima ya. Tapi masa sih tega sama anak-anaknya? Bundanya semakin hari bertambah keburukannya. Hati kecilmu pasti tahu kok yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Sekarang lagi ikutin hawa nafsu syaiton aja. Yuk, nggak ada kata terlambat untuk berubah. Makasih ya surat cintanya. Dan makasih buat teman-teman yang kasih aku surat cinta walaupun dengan emosional. Bikin aku terharu setiap harinya. Dan ya makasih ya Kak Anu udah datang ke sini. Maaf ya Kak surat cintanya. Gak apa-apa, aku udah terbiasa. Kamu terbiasa kan? Ya semoga teman-teman bisa belajar dari Najopenya. Makasih Ken udah datang ke sini. Kita udah cerita banyak banget tentang persahabatan, tentang journey kita. Dan yang paling penting adalah journey aku sama Keanu. Kita berdua bersama. Terus kayak gimana dari pertama kita kenal dan segala macam semua banyak banget yang kita bahas tadi. Semoga bisa menjadi pelajaran baik buat teman-teman dan yang pasti yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang jauh-jauh, jangan diikutin. Ya, udah selesai.